kita harus fair, kita tidak ngomong politik ya. Kita berkaitan dengan ayat Alkitab tadi loh. Bahwa bagaimanapun juga, Kristen itu kalau disuruh ngomong anti Israel, bukan ngomong politik. Enggak bisa, kita harus memberkati Israel. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu sabda Tuhan, enggak bisa diubah. Maka karena kita akarnya Israel, simbol-simbolnya juga tidak bisa lepas dari Israel. Makanya ada bintang Daud. Bintang Daud itu saudara-saudara, aslinya bahasa Ibrani itu Magen David. Magen itu perisai. Tapi karena perisainya itu bentuknya seperti bintang dinamakan Star of David. Bintang Daud itu. Dan jumlahnya 6. Kenapa jumlah 6 itu? Huruf Ibrani di zaman Salomo, di zaman Raja Daud, itu huruf dalet itu bentuknya ini, segitiga ini. Nah, segitiga ini begini, ruas begini, satunya begini. Jadilah kemudian segi 6. D itu nama Daud. Nama Daud itu dalam bahasa Ibrani, dalet, vav, dalet. Dr. Bambang Norsena menegaskan orang Kristen harus memberkati Israel. Ini alasannya. Mari kita simak penjabaran yang begitu luas dan mendalam dari hambanya Dr. Bambang Norsena berikut ini. Jemaat mula-mula itu memang berasal dari orang-orang Yahudi lokal, orang Ibrani, misalnya 12 rasul. Petrus, Andreas, Yakobus saudaranya, Yohanes. Itu semua orang-orang Yahudi lokal yang disebut dengan orang-orang Ibrani. Tapi Markus, Lukas, Stefanus, itu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Makanya jangan nanya lagi. Yesus Kristus tidak sah Pak, yang sah Yeshua HaMasyiah. Dua-duanya sah, itu mau dipakai kok. Kadang-kadang orang itu kalau baca itu enggak tertib, tidak cermat ya. Maka saya bilang, lo coba lihat itu di salib itu. Kenapa? Di salib tertulis dalam bahasa apa saja? Yunani, Ibrani, dan Latin. Lo ada 3 kok. Kenapa? Karena pengumuman itu dipasang di batas kota. Supaya kalau orang lihat ini menimbulkan aspek cerah. Maka kamu jangan macam-macam dengan pemerintah ya. Nanti kamu akan disalib, kira-kira seperti itu. Makanya pada salib Yesus tertulis dalam bahasa Yunani, Ibrani, dan Latin. Anda pergi ke Yerusalem. Kebanyakan kan toko-toko souvenir itu kan menjual salib-salib itu kan ada tulisannya INRI. Itu INRI bahasa apa? Bahasa Latin. Yesus Nazarenus Rex Judaeorum. Tapi kalau Anda pergi ke Yunani, pergi ke Athena, pergi ke Turki, salib-salib itu tertulis biasanya INBI, bukan INRI. Kenapa INBI? Itu versi Yunaninya, kalau INRI itu Latin. Lah kenapa kita kenal yang Latin Pak? Karena kita semua dari barat. Kalau yang versi Yunani kan Eropa Timur itu tertulis INBI. INBI itu adalah Yesus, Ho Nasorios, Basilios, Judaion, Inbi. Nah, Ibraninya Yeshua, Hanaseri, Melek, Yehudim. Lengkap loh, kita sudah dikasih bahasa banyak kok malah ikut-ikut yang sebelah. Kan Kristen ini aneh. Kalau Injil tidak ditulis dalam bahasa Yunani nggak bisa go internasional. Karena apa? Petrus itu menginjil ke wilayah barat, Paulus ke wilayah barat. Itu bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Aramaik kecuali turunan Yahudi. Itu bahasanya Yunani dan Latin untuk lingkungan yang lain. Makanya Eropa Timur, Roma Timur itu bahasa Yunani, Roma Barat bahasa Latin. Roma Barat yang sekarang jadi Roma Katolik,
Bahasa Latin Roma Timur itu gereja ortodok, bahasanya Yunani. Tapi kalau ortodoknya ada di Syria, ada di Irak, bahasanya Aramaik. Kalau di Mesir bahasanya Koptik, penerus bahasa prasasti tadi. Kita ini punya lengkap, kok malah dijadikan seragam. Penyeragaman gereja itu akan membuat warisan sejarah kita menjadi terbatas. Makanya rayakanlah Yesus dengan segala macam budaya dan bahasa. Semua sah di mata Tuhan. Amin. Karena Yesus itu Tuhan segala bangsa. Bukan hanya Tuhannya Israel, bukannya Tuhannya Yahudi. Sekalipun akarnya adalah Israel. Maka orang Kristen jangan kemudian ekstrim. Ekstrim yang satu. Ya, Israel yang sekarang kan beda dengan Israel dulu. Ya memang beda, generasinya beda kok. Jawa saya dengan Jawanya Ronggo Warsito juga beda. Tapi kan darahnya masih sama. Satu, kedua. Budaya mana, agama apa di muka bumi yang ribuan tahun tidak berubah? Iya toh? Coba sekarang, lisana haba'ah Berusalaim. Jangan kita sombong hanya karena kita ingin cari kesenangan pihak lain, lalu ayat-ayat Alkitab kita korbankan. Saya selalu mengatakan, dan ini saya terbuka, di streaming juga enggak apa-apa. Saya selalu sampaikan, kenapa orang Papua sering mengibarkan bendera Israel? Itu kan bertentangan dengan Permenlu yang dikeluarkan oleh Ibu Menteri kita, tidak boleh melarang atau tidak boleh mengibarkan bendera Israel. Ini terlalu jauh. Kenapa terlalu jauh? Politik luar negeri kita ini bebas aktif. Dalam urusan Israel Palestina, kita menganut two state solution. Dua negara. Dua negara berarti kita mengakui, mestinya mengakui dua negara. Soal Indonesia belum ada hubungan diplomatik dengan Israel, itu urusan lain. Tapi artinya dua negara dalam koeksistensi damai itu jangan hanya mendengar satu kelompok. Apalagi kelompok yang satu ini tidak mewakili seluruh Palestina. Itulah yang disebut Hamas. Sementara kalau bicara tentang Israel itu kan ada Fatah, ada Hamas. Ada West Bank, pemerintah Mahmud Abbas yang meneruskan pemerintahan Yasser Arafat yang berdamai dengan Israel. Dengan kelompok Hamas yang tidak mau damai dengan Israel. Yang cita-citanya ingin menghapuskan Israel dari peta bumi. Nah ini kan keterlaluan. Wong PBB mengakui kok. Nah itu kan yang terjadi, artinya kita harus fair, kita tidak ngomong politik ya. Kita berkaitan dengan ayat Alkitab tadi loh. Bahwa bagaimanapun juga, Kristen itu kalau disuruh ngomong anti Israel, bukan ngomong politik. Enggak bisa, kita harus memberkati Israel. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu sabda Tuhan, enggak bisa diubah. Maka karena kita akarnya Israel, simbol-simbolnya juga tidak bisa lepas dari Israel. Makanya ada bintang Daud. Bintang Daud itu saudara-saudara, aslinya bahasa Ibrani itu Magen David. Magen itu perisai. Tapi karena perisainya itu bentuknya seperti bintang dinamakan Star of David. Bintang Daud itu. Dan jumlahnya 6. Kenapa jumlah 6 itu? Huruf Ibrani di zaman Salomo, di zaman Raja Daud, itu huruf Dalet itu bentuknya ini, segitiga ini. Nah, segitiga ini begini, ruas begini, satunya begini. Jadilah kemudian segi 6. D itu nama Daud. Nama Daud itu dalam bahasa Ibrani, Dalet, Vav, Dalet. D, VD itu punya nilai angka 4, 6, 4. 4 sama 6
Sama dengan 10 tambah 4 siapa? 14. 14 itu simbol namanya Raja Daud. Makanya begini gitu loh. Terus pertanyaannya, apa hubungannya dengan Yesus? Sehingga Yesus tidak bisa dilepaskan dari Daud dan Israel. Yesus kan anak Daud. Ayat Alkitab diawali dari apa? Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Sefer Toledot Yesua Hamasiah ben David ben Abraham. Coba hitung. Dari Abraham kepada Daud 14 nama. Dari Daud kepada pembuangan Babel 14 nama. Dari pembuangan Babel sampai kepada Yesus 14 nama. 14 itu namanya Raja Daud. Makanya ketika para misionaris datang ke Papua, ini menemukan simbol apa yang bisa menceritakan tentang Israel ini. Karena minta maaf, rasnya kan berbeda dengan rasnya para penginjil itu. Satunya bule, satunya hitam. Yakinkan kepada kami, kira-kira orang Papua saat itu gitu, bahwa kami bagian dari Alkitab. Nah, makanya Yesus Tuhan segala bangsa. Pemberkatan atas bangsa-bangsa lain itu diawali dari Abraham. Abraham memilih Israel. Pemilihan Israel itu akan melahirkan Mesias, yaitu Raja Daud. Nanti akan melahirkan keturunan Sang Mesias, anak Daud. Maka keselamatan diawali dari penggenapan itu anak Daud, anak Abraham. Setelah Yesus bangkit, dia mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Panta ta etni. Nah, kata etni itu bukan sekedar menyeberangi batas geografis atau batas teritori. Menyeberangi batas-batas budaya, batas-batas bahasa, batas-batas warna kulit. Makanya etni. Itulah bukti bahwa Injil juga untuk Papua. Maka muncul simbol bintang David itu. Bintang David itu sudah menjadi simbol tentang benih Daud yang adalah Mesias. Dan biasanya dikaitkan dengan salib sebelum berdirinya negara Israel. Gitu loh saudara-saudara. Maka sebagai anak bangsa yang cinta negeri ini saya ingatkan, kalau terus-menerus dianiaya orang yang melakukan ekspresi imannya dengan bintang Daud, karena keterbatasan informasi tidak bisa membedakan antara politik dan teologi, itu nanti terjadi benturan simbol. Loh, kenapa Israel tidak boleh? Kenapa kok Palestina boleh? Makanya di Singapura, jangan mengibarkan bendera Palestina, tapi juga jangan mengibarkan bendera Israel. Supaya apa? Negeri mereka aman dari konflik luar. Di Arab Saudi ya, pakai sal Palestina dilarang. Karena mereka lebih mementingkan politik domestiknya. Gitu loh saudara-saudara, ini saya anggap sebagai suatu peringatan profetik. Bahwa sesungguhnya kalau kita tidak mulai peka terhadap simbol-simbol itu dan jangan berharap bahwa kekristenan akan lepas sama sekali dengan simbol-simbol yang berkaitan dengan Daud, Israel, Yehuda, itu tidak mungkin. Karena itu bagian dari iman kami, itu bagian dari iman Kristiani kita. Makanya Yesus ketika bicara tentang perempuan Samaria, ini menjadi model dialog kita. Dia tidak kehilangan sikap kritis terhadap Samaria. Kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah Allah yang kami kenal. Clear. Teologi Yesus menyatakan kita beda. Lalu ditekankan, karena keselamatan datang dari bangsa Israel. Dari bangsa Israel. Bangsa Yahudi dalam hal ini. Clear, karena apa? Samaria itu ya Israel juga, tapi Israel dari suku Yusuf. Yesus mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi, karena
Mesias akan lahir dari suku Yehuda, makanya ada bintang Daud, singa Yehuda. Itu semua terkait dengan simbol-simbol kekristenan dan simbol-simbol bersama dengan Yahudi dan Kristen. Karena itu tidak bisa kita lakukan pembatasan. Alkitab memberikan janji kepada Abraham dan keturunannya akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Barang siapa yang memberkati Abraham dan keturunannya akan diberkati oleh Allah. Sebaliknya, barang siapa yang mengutuk Abraham dan keturunannya akan dikutuk oleh Allah. Kita tahu bersama Alkitab memberikan petunjuk yang jelas bahwa Israel adalah umat pilihan Allah. Mereka dipilih bukan karena lebih baik dari bangsa-bangsa lain manapun di dunia. Mereka dipilih oleh Allah secara khusus menjadi umatnya. Oleh karena kasih dan ikatan perjanjiannya kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham. Dalam sebuah kesempatan, ada seorang raja Midian yang bermusuhan dengan Israel. Oleh karena itu, raja mengetahui ada seorang yang ada di Israel yang mana ucapan-ucapannya bisa mengutuk dan memberkati. Oleh karena itu, Raja Midian memanggil Bileam untuk mengutuki Israel. Maka berulang-ulang Tuhan mengingatkan Bileam supaya jangan sampai mengutuk Israel, oleh karena mereka sudah menjadi bangsa yang diberkati. Di dalam perjanjian baru, Yesus juga mengajarkan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Yesus mengajarkan musuh saja dikasihi, musuh saja didoakan. Bahkan siapapun yang menganiaya bukan justru dikutuk, tetapi diberkati. Karena untuk diberkatilah orang-orang percaya dipilih dan dipanggil. Sedangkan sesama manusia yang lain pun kita tidak boleh mengutuki, tetapi justru sebaliknya memberkati. Apalagi umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Mari kita jangan sampai memiliki komitmen untuk mengutuki mereka, tapi sebaliknya untuk memberkati. Karena kita hadir bukan membawa kutuk, tetapi membawa berkat.